Salam dan selamat pagi Sobat STII dimanapun berada. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini melalui program Ragi, Renungan Pagi, yang saya berikan judul Mari Melakukan Firman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bersyukur untuk pagi ini, ya Tuhan ya Allah kami, atas kesempatan kami boleh terus berbagi akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyatakan dalam diri kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Secara jelas, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan perintah agar setiap murid mengajar untuk melakukan. Dalam bahasa Inggris disebutkan teach them to obey. Mengajar untuk taat. Jadi segala pengetahuan yang kita miliki haruslah berujung kepada tindakan nyata yang nampak dalam kehidupan setiap murid. Sebelum peristiwa salib, setelah Yesus dilulukan saat naik ke Yerusalem, Yesus memberikan pengajaran penting kepada setiap murid dan orang-orang yang mengikutinya. Pengajaran ini tentang bagaimana menjadi pelaku kebenaran, bukan hanya sekedar pintar untuk mengajarkannya. Yesus mengambil contoh dari perilaku ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu. Mari kita baca dalam Matius pasal 23 ayat pertama dan yang ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, dan dari ketiga ayat ini kita menemukan bahwa Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, khusus bagi murid-muridnya, mengambil contoh seorang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi di zaman tersebut, yang Yesus tunjukkan bahwa sebagai seorang yang menduduki kursi Musa, mereka memang patut untuk diikuti. Tetapi Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk meneladani apa yang mereka, untuk menuruti dan meneladani apa yang mereka sampaikan, tapi bukan apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa ada yang janggal dari perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kata kunci yang dapat kita lihat dari ketiga ayat ini adalah mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sebagai seorang pemimpin agama yang bisa dikatakan juga sebagai guru, khususnya bisa dikatakan sebagai guru agama atau guru spiritualitas bagi bangsa Israel pada zamannya, harusnya para ahli Taurat dan kelompok Farisi ini mengerti bahwa mereka tidak hanya perlu mengajar, tapi juga perlu menjadi teladan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kenal di Indonesia ada seorang sosok tokoh pendidikan yang namanya Ki Hajar Dewantara, yang juga Bapak Pendidikan Indonesia mengatakan hal yang sama. Guru itu harus digugu dan ditiru. Sehingga mutlak yang diperlukan adalah teladan dalam melakukan apa yang diajarkan. Ini bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi memastikan teladan dalam pengajaran tersebut. Yesus secara tegas memberikan nasihat melalui kesalahan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Pada ayat selanjutnya kita melihat bahwa Yesus menjelaskan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu suka memberikan hukum yang menjadi beban berupa hal-hal yang memberatkan orang-orang atau umat. Sedangkan mereka tidak mau menyentuhnya sama sekali. Mereka hanya menjelaskan kamu harus melakukan ini, melakukan itu, tetapi tidak ada teladan dari orang yang mengatakannya. Pada bagian lain, Yesus juga sering mengecam apa yang dilakukan mereka. Kita ingat saat Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Saat murid-murid mengambil bulir-bulir gandum juga di hari Sabat, orang Farisi mengecam Yesus. Pengajaran-pengajaran mereka hanya selesai saat keluar dari mulutnya saja.
dan itu tidak ditunjukkan dalam kehidupan keseharian mereka. Apa pentingnya bagi kita untuk belajar tentang hal ini? Sebagai Civitas Akademika dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, tentu kita tahu bahwa kita dididik menjadi seorang 3P, pengajar, pengkhotbah, dan juga penginjil. Kesadaran untuk melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, atau kita sampaikan ke orang banyak, haruslah juga sesuatu yang kita yakini bisa atau telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa banyak kita taat. Tentu ketaatan juga berasal dari pengetahuan, tetapi pengetahuan tanpa ketaatan hasilnya adalah sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus dalam teks ini. Pada ayat 13, di pasal yang sama, kita melihat bahwa Yesus mengecam mereka sebagai orang munafik. Munafik itu adalah orang yang berpura-pura percaya, atau berpura-pura setia, dan sebagainya, kepada agama ataupun hal-hal yang dipercayainya. Tapi sebenarnya hatinya tidak percaya. Atau dengan kata lain, dia suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Atau bisa dikatakan sebagai bermuka dua. Dari hal ini, apa yang harus kita lakukan agar sebagai seorang percaya, kita tidak jatuh dalam kemunafikan seperti mana orang Farisi dan ahli Taurat ini? Jawabannya hanya satu. Mari melakukan kebenaran. Mari terus mengerjakan dan mengaplikasikan firman Allah dalam setiap aspek hidup kita. Dengan demikian, kita juga membuktikan kita adalah anak-anak Allah yang dalam perkataan dan perbuatan kita menjadi teladan bagi sekitar kita. Memang ini tidak mudah. Untuk itulah kita membutuhkan tuntunan Allah melalui Roh Kudus dan juga kemauan untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Belajar terus-menerus untuk setia melakukan hal-hal kecil mutlak harus menjadi kebiasaan kita, agar kita terhindar dari dosa kemunafikan seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang terpandang, terpelajar pada zaman Yesus, yakni orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Demikianlah renungan pagi kita, Sobat STI yang terkasih. Semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi pelaku firman yang efektif dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, ya Tuhan ya Allah kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memateraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus mengetahui, banyak memahami, tapi juga lebih banyak lagi untuk taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, berilah Roh Kudus-Mu, boleh terus menuntun kami, mengingatkan kami, mengajar kami untuk boleh taat hari demi hari. Kami sambut pagi hari ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, dengan ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.